kita membahas masalah ini, saya mengucapkan dulu turut prihatin dan empati yang mendalam untuk korban dan keluarga ya. Karena ini kan perilakunya sangat biadab ya, dan ini sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, jadi ini kalau dilihat itu kan ini kekerasan fisik dalam suatu hubungan, biasanya disebut juga domestic atau dating violence ya. Nah, ini yang mempunyai dampak medis, psikologi, sosial, dan hukum yang serius dan berat ya. Nah, ini kalau ditanya kok miris ya kita lihat perilakunya itu, kok ada orang bisa seperti itu ya. Nah, kalau dari psikologis tuh bisa kemungkinan juga orang tersebut tuh udah pasti itu tidak mempunyai kontrol impuls yang baik, jadi gangguan kontrol impuls. Terus kemudian antisosial, terus kemudian narsisistik yang berat nih, kan? Terus bisa juga obsesif jealousy biasanya dan sebagainya itu ya. Nah, sedangkan untuk korban sih dampaknya luar biasa ya. Jadi itu fisiknya lihat sampai buta permanen, kemudian ada kerusakan tulang, kerusakan saraf ya kan. Terus gangguan bicara, gangguan makan ya kan. Terus belum dampak psikologisnya itu bisa PTSD, bisa fobia terhadap hubungan sosial, kemudian depresi, kecemasan, dan sebagainya ya. Nah, terus oh ya, ini kan ada berita ternyata sudah ditangkap si pelaku. Ya, ini kita juga mesti apresiasi kepolisian ya, karena dengan cepat bisa menangkap pelaku, dan diharapkan itu pelaku harus bertanggung jawab dan dihukum seberat-beratnya ya. Nah, terus kemudian biasanya yang diharapkan itu kalau dari segi medis kan dokter akan berusaha untuk memperbaiki. Jadi sebisa mungkin memperbaiki nggak cuma fisik tapi juga menyelamatkan fungsi sosial dan memperbaiki kualitas hidup si korban ya. Nah, itu biasanya bisa dikombinasi kolaborasi biasanya antara bedah plastik rekonstruksi, bedah kraniofacial, kemudian bedah mata, bedah THT, terus bisa juga dikolaborasikan dengan rehabilitasi psikologis ya. Jadi diharapkan itu bisa memperbaiki kualitas hidup dari si korban. Biasanya butuh waktu berapa lama dok untuk recovery-nya sendiri nih dok? Jadi kan itu ini kan teknologi untuk bedah plastik terus berjalan ya. Diharapkan bisa memberikan bantuan sehingga hasilnya maksimal gitu ya. Nah, biasa kalau untuk cedera berat itu kemungkinan 50% sampai 80%, tapi diharapkan bisa lebih dari itu diharapkan. Nah, kalau di berapa lamanya tergantung dari kerusakan jaringannya, kemudian kerusakan sarafnya, tulangnya, kemudian penanganannya, kecepatan penanganannya. Nah, itu biasanya kan bertahap nggak sekali, jadi bertahap akan perlu waktu, kadang-kadang ya lumayan lama ya, tapi diharapkan hasilnya jauh lebih baik lah. Dok, melihat berlaku dari segi psikisnya sendiri, kita menurut dokter berapa sih? Apa dia psikopat kita seperti apa? Tadi, jadi si pelaku itu ya, kalau misalnya kita mendiagnosa itu kan karena nggak menanganin, kita nggak bisa diagnosa pastinya. Nah, tapi kalau dilihat itu bisa tadi yang saya bilang itu bisa kontrol impulsnya itu gangguan kontrol impuls, kemudian tadi kecenderungan antisosial, nggak ada empati soalnya ya, tidak merasa bersalah, kemudian kemungkinan narsisistiknya berat ya kan, merasa memiliki, mau mengontrol segala macam, manipulatif gitu kan, terus juga obsesif jealousy, jadi yang merasa memiliki, cemburu di sini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nah dan sebagainya lah. Jadi kecenderungannya bisa ada gangguan kejiwaan seperti itu. Karena kalau yang nggak mungkin orang normal melakukan itu kan udah orang bilang psikopat ya, ada itu malah lebih dari binatang mereka bilang ya, emang miris ngeliatnya gitu ya, ada orang bisa seperti itu. Tapi dokter menyayangkan nggak waktu yang begitu lama untuk mengungkapkan penyekapan ini sendiri, kan sudah 2 tahun ya lebih. Jadi sebenarnya nah ini yang harus kita lihat, kita perbaiki atau sistemnya kita lihat, pengawasannya atau kontrol dari masyarakat dan pihak berwenang berwajib ya. Kenapa? Karena kan ini harus jadi
introspeksi supaya nggak terjadi lagi hal seperti ini nih. Jadi kalau misalnya emang ada laporan atau misalnya ada perilaku-perilaku yang mengarah ke kekerasan segala, lebih baik, alangkah lebih baik kalau cepat ditangani dan cepat dilihat, cepat diperiksa, cepat ditangani agar supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini gitu ya. Nah, biasanya kan gini, hubungan yang sehat itu, ini untuk hubungan percintaan segala macam. Hubungan sehat itu harusnya hubungan tanpa kekerasan, tanpa ancaman, dan tanpa penyekapan, ya kan? Nah, kalau misalnya nih udah mulai tanda-tanda abusive segala macam, tanda-tanda kekerasan, itu cepet-cepet minta pertolongan, mau dari keluarga kayak, mau dari orang terdekat kayak, saudara kayak, temen kayak, atau misalnya profesional kayak, sampai pihak berwenang ya, pihak berwajib langsung lapor aja gitu, supaya nggak terjadi lagi hal seperti ini. Oke dok, gimana sih dok melihat seorang wanita kaum yang lemah disiksa terus digunting gitu kan, menurut dokter itu perlakuan itu kan bisa dikatakan perlakuan di luar yang sangat keji sekali ya dok ya. Nah dokter sebagai seorang dokter melihat perlakuan ini seperti apa dok itu? Ya tadi saya bilang, jadi kan tidak ada satu orang pun yang pantas diperlakukan seperti ini, kemudian menghadapi kekerasan, penyekapan, penyiksaan. Nah ini sampai perilaku yang merendahkan martabat kemanusiaan ya. Nah ya itu pasti sangat, lihatnya aja miris, kita aja lihatnya miris ya. Bayangin ada orang setega itu ya. Nah, ya kalau kayak gitu kan udah lebih dari binatang orang ini gitu ya. Nah jadi diharapkan itu, nah ini kadang-kadang kadang kita kan susah ya, kadang-kadang kalau misalnya menilai orang itu kadang-kadang kita susah. Orang kelihatan baik belum tentu baik, orang kelihatannya kelihatannya sopan, kemudian kelihatannya kayak beretika segala macam, ternyata di balik itu ternyata luar biasa gitu. Nah, jadi kan kita nggak bisa nih menilai orang langsung begitu kan. Nah tadi makanya begitu ada tanda-tanda sign, nah itu kadang-kadang kan perlu edukasi ya untuk tentang psikologis, bisa ngebaca tentang sesuatu itu. Begitu ada sign tentang kekerasan, sign-sign yang udah nggak enak, sign-sign yang udah menjurus ke hal-hal yang tidak wajar, itu cepet-cepet minta pertolongan atau cepet-cepet tinggalin, atau minta pertolongan atau minta pendapat, pendampingan, atau lapor ke pihak yang berwenang gitu, supaya nggak kejadian lagi hal seperti ini nih kan makin cepet ditangani harusnya nggak sampai ke sini gitu. Nah ini kan udah sampai 2-3 tahun ya, kemudian kejadian terus baru terbongkar, kemudian keadaannya udah seperti ini, terus habis itu miris sekali kan korbannya. Itu kan dampaknya kan luar biasa, itu kan bertahun-tahun menetap, bahkan seumur hidup kan. Apalagi kalau misalnya ternyata 100% nggak bisa dibalikin seperti semula, itu 100% udah kemungkinannya susah ya. Nah, tapi mudah-mudahan pasti dokter-dokter kita itu kan akan memberikan segala hal yang terbaik buat penanganan itu. Diharapkan jadi penanganan jauh lebih baik, kemudian hasilnya pun mudah-mudahan perbaikannya itu jauh lebih besar gitu. Oke dok, gimana menurut dokter nih sampai seorang KDM aja turun tangan, dan banyak para netizen juga yang ingin sekali bisa dikatakan apabila udah ketangkep, ini kan sekarang udah ketangkep nih, ingin sekali langsung ketemu, pengen melakukan tindakan. Ya wajar ya, karena kita ngelihatnya ini kan miris banget gitu. Kita ngelihatnya ikut emosi, ikut marah ya, ada orang setega itu kan ya. Nah, akhirnya KDM juga ikut memberikan empati, simpati juga, kemudian juga mendorong untuk pihak berwajib untuk cepat menangkap, kemudian memberikan sayembara segala, itu kan suatu bentuk dukungan sebenarnya ya. Jadi diharapkan juga masyarakat juga ikut membantu kan. Ini masyarakat juga udah pasti udah kesel semua ya, emosi semua karena karena perilaku ini kan lebih dari binatang, jadi lihatnya biadab sekali. Kok bisa memperlakukan orang seperti itu gitu ya? Ini kan di luar nalar gitu loh. Kok bisa ada orang sejahat itu, sebiadab itu gitu kan? Nah itu bikin masyarakat yang geram, makanya otomatis masyarakat akan ikut, karena
ikut empati kan. Ikut empati itu jadi secara nggak langsung itu masyarakat akan ikut merasakan gitu loh, penderitaannya kok seperti ini. Nah itu akan memicu mereka untuk empati, itu bisa memicu mereka ikut timbul emosi gitu loh. Emosi itu untuk rame-rame itu ingin menghukum, memberikan hukuman karena saking geramnya. Oke dok, satu lagi dok dari saya dok. Dok, hukuman yang pantas untuk seorang pelaku biadab ini mungkin dari dokter apa sih yang ingin dokter sebagai masyarakat umum? Gini, kalau hukuman itu kan di Indonesia sudah ada undang-undangnya, ya kan? Jadi udah masuk ke ranah hukum, yaitu berarti udah bagian yang pihak yang kompeten di bidangnya, yaitu nanti hakim yang memutuskan nih hukuman yang paling sesuai itu apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat, dibandingkan terakhir tuh kemarin yang ramai itu di Malaysia. Di Malaysia itu ada Taruna, itu Taruna Angkatan Laut setahu saya ya, itu dituduh untuk mengambil laptop. Nah kemudian akhirnya dipaksa mengaku sama teman-temannya. Nah kemudian disiksa, karena nggak mengaku disiksa, itu menggunakan setrikaan. Jadi itu ada 90 luka bakar di badannya termasuk di kemaluannya, dan itu akhirnya meninggal, si pihak korban meninggal. Nah itu yang melakukan 6 taruna itu semua dihukum mati di Malaysia. Jadi langsung hukum mati semuanya itu. Nah jadi kalau di Indonesia saya nggak tahu hukumannya apa, tapi kalau yang seperti ini harus dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti cuman sebentar atau cuman ini, nanti akhirnya ngelakuin ulang lagi, karena belum tentu dia kapok atau itu, malah dia kalau emang ada masalah di kejiwaannya dia akan lebih, bukannya kapok malah nanti melakukan lagi tempat lain dengan modus yang lain lagi. Ya jangan dong kayak gitu kan. Jadi kalau bisa dihukum seberat-beratnya, tapi sesuai dengan hukum di Indonesia saya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau di Malaysia hukuman mati udah itu.